Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Andriani. Dalam hal ini, saya mencoba untuk mempresentasikan hasil pengabdian saya bersama rekan saya Muhammad Anas dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan kesadaran pengelolaan sampah di Pedukuhan Gunung Saren Lor. Latar belakang bahwa Pedukuhan Gunung Saren Lor ini secara geografis memiliki luas wilayah kurang lebih 180.000 meter persegi yang sebagian besar rumah warganya ditanami dengan tanaman pohon jati. Wilayah ini dibatasi bagian utara yaitu Padukuhan Mayongan, batas barat Padukuhan Lopati, batas timur Padukuhan Tegalayong, batas selatan itu Padukuhan Gunung Saren Kidul. Permasalahan adalah bahwa di dalam wilayah tersebut ternyata kurang subur yang mengakibatkan masyarakat banyak yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi. Berbagai kesibukan itulah yang kadang-kadang membuat kebiasaan yang kurang baik karena mungkin capek dan lelah, sehingga salah satunya adalah membuang sampah rumah tangga di sekitar rumah yang pada akhirnya sampah bertumpuk dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Dengan demikian maka kami berinisiatif untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang bahaya dan manfaat sampah. Karena sampah itu sendiri bila tahu jenisnya akan membawa manfaat bahkan akan memberikan nilai ekonomis bagi warga atau masyarakat tersebut. Nah, solusi permasalahannya adalah bila sudah mengetahui tentang bahaya dan manfaat sampah, ternyata sampah itu bisa membahayakan, tetapi juga bisa membawa manfaat bahkan nilai ekonomis bagi warga atau masyarakatnya. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, maka kami mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang sampah. Nah, metode pelaksanaan dengan sosialisasi penyuluhan tentang pengelompokan sampah. Program sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Dusun Saren Gunung Saren Lor supaya mengetahui jenis sampah dan bagaimana cara mengelompokkan sampah. Mengapa sampah perlu dikelompokkan? Pengelompokan sampah dilakukan agar sampah kemudian dapat mendatangkan nilai guna. Misalnya sampah dapur rumah tangga dapat dijadikan pakan ternak atau kompos. Sampah kertas itu dapat didaur ulang menjadi kertas kembali. Sampah plastik dapat dijadikan kerajinan tangan atau minimal dapat dikumpulkan dan dijual kembali. Selanjutnya, pelaksanaan tentang penyuluhan dan sosialisasi ini sudah kami laksanakan pada tanggal 26 Januari lalu tahun 2020 dengan narasumber Ibu Meitia Dwi Silviania. Meitia Dwi Selviani, beliau adalah pengurus BUMDes Trimurti sendiri. Nah, pada saat itu acara kami itu diikuti oleh 50 anggota PKK, termasuk di dalamnya adalah dasawisma dari warga Gunung Saren Lor. Nah, penyuluhan itu membahas mengenai penyuluhan pengelolaan sampah organik dan pengelolaan sampah anorganik. Nah, kesimpulan di dalam sosialisasi dan penyuluhan itu adalah bahwa pengelolaan sampah harus didasarkan pada pengetahuan tentang jenis sampah. Apakah sampah itu organik atau anorganik. Dengan mengetahui jenis sampah tersebut, maka kita akan tahu bagaimana mengelola sampah dengan baik dan menghasilkan. Sebagai contoh, sampah organik dapat dipakai sebagai bubuk cair dan sampah anorganik dapat dikelola menjadi barang kerajinan hingga dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga. Artinya apa? Motonya di sini adalah bahwa sampah itu selesai di rumah. Jadi sampah itu jangan sampai berserakan di sekitar rumah, tetapi sampah itu sebelum dibuang kita akan memilah-milah mana yang sampah organik dan anorganik sehingga permasalahan sampah itu sudah selesai di rumah tanpa meninggalkan misalnya kotor atau dan sebagainya di daerah sekitaran rumah.
Nah, ini adalah dokumentasi ketika kami melaksanakan, pengabdian dan pada akhirnya kami juga, memberikan tong sampah sebagai contoh dan, supaya masyarakat itu bisa membuang sampah dengan cara memilah kembali mana yang organik dan non-organik. Ini para peserta daripada, eee, sosialisasi dan penyuluhan. Nah, terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, LP3UMY yang telah membiayai semua, eee, pengabdian yang kami lakukan di Desa Trimurti, Padukuhan Gunung Sarenlor ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Trimurti, Kecamatan Selandakan, Kabupaten Bantul, yang telah, mengizinkan kami untuk melaksanakan program ini. Demikian juga kami sampaikan kepada Bapak Dukuh Gunung Sarelor yang, dengan fasilitas yang diberikan beliau, kami bisa melaksanakan, program ini, sosialisasi dan penyuluhan ini. Demikian pada warga-warga, Padukuhan. Demikian juga kepada adik-adik KKN kelompok 127 yang sudah membantu, terlaksananya, sosialisasi dan penyuluhan ini. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas terlaksananya program ini. Terima kasih kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.